Oke, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah kasus yang lagi heboh banget di dunia kripto dan media sosial Indonesia. Ini soal dugaan penipuan yang melibatkan seorang influencer terkenal dengan kerugian yang katanya wah sampai miliaran rupiah. Coba deh, kita mulai dari pengakuan salah satu terduga korbannya. Dia bilang, dia tergoda karena lihat gaya si influencer ini flexing atau pamer kemewahan. Kata-kata ini penting banget karena ini nunjukin seberapa kuat sih pengaruh persona seseorang di dunia maya. 3 miliar rupiah. Angka yang gede banget kan? Tapi yang perlu dicatat, ini bukan total kerugian semua korban loh. Ini adalah jumlah yang diklaim hilang oleh satu orang saja, yang kita kenal dengan inisial Y atau Younger. Gila kan? Nah, pertanyaannya jadi simpel banget. Gimana ceritanya kemewahan di media sosial bisa berujung jadi laporan kejahatan finansial? Yuk kita telusuri bareng-bareng dari awal mula kekaguman itu muncul sampai akhirnya kasus ini resmi ditangani polisi. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Daya pikat sang influencer. Disinilah semua bermula. Gimana sih caranya para terduga korban ini bisa sampai tertarik dan akhirnya percaya sama si influencer? Jadi, menurut berbagai laporan, banyak banget pengikut yang kepincut sama gaya hidup Timothy Ronald yang kelihatannya sukses banget. Dia sering banget pamer mobil mewah, jam tangan mahal, dan semua itu katanya hasil dari trading kripto. Nah, gaya hidup glamor di usia yang masih muda ini yang jadi magnet utamanya. Nah, kalau udah tertarik, ternyata buat masuk ke lingkaran dalam yang katanya penuh rahasia cuan kripto ini, ya nggak gratis. Ada harga yang harus dibayar, dan jujur aja jumlahnya nggak sedikit. Korban yang tadi kita sebutin, si Younger, dia ngaku udah ngeluarin total hampir 50 juta rupiah. Cuma buat apa? Cuma buat jadi anggota di grup yang namanya Akademi Kripto itu. Oke, udah bayar mahal nih buat masuk, terus dapat apa? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Para anggota ini katanya nggak cuma dapat edukasi, tapi juga dapat sinyal investasi khusus, lengkap dengan janji keuntungan yang wah, luar biasa tinggi. Inti dari semua masalah ini mengerucut ke satu koin manta. Tapi yang bikin heboh itu bukan koinnya, melainkan janji keuntungannya. Ini bukan janji untung biasa, ini janji yang bikin orang bisa langsung mimpi jadi miliarder. Coba bayangin, dari dokumen PDF yang katanya dibagikan ke anggota, mereka itu dijanjikan keuntungan antara 300 sampai 500%. Biar lebih kebayang lagi seberapa fantastis janjinya, ada klaim yang bilang kalau modal 2 juta rupiah aja, itu bisa jadi 2 miliar rupiah. 2 juta jadi 2 miliar. Siapa coba yang nggak tergiur? Oke, janjinya kan setinggi langit ya. Sekarang kita lihat kenyataannya. Karena seperti yang kita tahu, pasar itu punya kehendaknya sendiri. Dan kali ini arahnya benar-benar berlawanan dari janji. Bukannya terbang ke bulan, nilai koin manta ini justru nyungsep parah. Laporannya, nilainya anjlok sampai 90%. Jauh banget dari janji untung ratusan persen tadi. Dan disinilah titik krusialnya. Waktu rugi udah makin dalam, para investor ini bukannya disaranin buat cut loss atau jual rugi. Sebaliknya, mereka malah diinstruksikan buat hold keras, alias tahan terus, bahkan disuruh nambah beli lagi. Puncaknya, setelah kerugian besar itu terjadi, para korban ini ngaku kalau semua jalur komunikasi buat diskusi tiba-tiba ditutup. Jadi udah rugi, mau tanya atau minta penjelasan pun nggak bisa. Nah, karena merasa dirugikan dan seolah ditinggalkan, para investor ini akhirnya menempuh jalur hukum. Inilah yang membawa kita ke babak terakhir dari cerita ini sejauh ini. Laporan resmi ke polisi dan investigasi yang sekarang sedang berjalan. Kasus ini baru resmi jadi urusan pidana di awal tahun 2026. Itu berarti 2 tahun loh setelah investasi awalnya dilakukan di tahun 2024. Dalam laporan polisi, ada 2 nama influencer yang disebut. Selain itu, ada juga beberapa tokoh publik lain yang ikut muncul dan mengaku sebagai korban juga. Dan ini bukan cuma soal beberapa orang, pengacara pelapor bilang ada hampir 300 orang yang sudah mendaftar buat gabung di kasus ini. Dan yang bikin miris, kebanyakan dari mereka itu adalah Gen Z, umurnya antara 18 sampai 27 tahun. Jadi, apa yang perlu kita ingat dari semua ini? Kasus ini sekarang sudah jadi investigasi polisi yang aktif dan berskala besar. Ada ratusan calon korban dan total kerugiannya ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus ini akhirnya meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita semua.
Di era di mana saran keuangan bisa datang dari influencer di media sosial, sebenarnya siapa sih yang menanggung risikonya kalau terjadi sesuatu yang nggak diinginkan?